There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, tapi di sini aku mau awali kegiatan aku dengan kasih makan anabul aku yang super lucu-lucu ya. Nah, ini tadi aku tuh nggak punya stok untuk ayam giling untuk makanan anabul. Jadi di sini pakai yang instan aja ya. Aku tadi beli Whiskas. Nah, aku beli 1 bungkus yang untuk baby. Dan untuk mak-maknya yang udah dewasa yang di luar, aku kasih mereka tuh kayak yang snacknya gitu ya. Untuk yang kecil-kecil ini kan belum bisa makan yang keras, jadi aku kasih yang Whiskas yang kemasan seperti ini. Ini tuh mereka lagi berantem gitu ya, kuat banget makannya, Masya Allah. Alhamdulillah masih dikasih rejeki sama Allah bisa ngasih untuk makan anabul aku yang masih kecil-kecil ini. Kalau yang besar-besar itu udah pada mandiri ya, kadang cari makan sendiri gitu. Pokoknya kadang pagi sama malam aku kasih gitu. Kalau siang mereka nggak tahu kemana. Cuman kalau untuk yang kecil-kecil ini memang aku rawat banget ya, dari mandi, makan, dari mereka tuh nggak boleh keluar karena takutnya dijahatin gitu ya sama kucing-kucing yang besar. Nanti setelah mereka dewasa, setelah mereka besar dan bisa menjaga diri, baru deh aku lepaskan. Aku tuh pecinta anabul yang kecil-kecil ya. Yang besar-besar aku pelihara juga sih, cuman nggak aku dirumahin gitu. Aku letakin di luar aja gitu untuk yang besar-besar. Oke, deh lanjut di sini setelah selesai kasih makan anabul. Aku mau buka-bukain nih, ada belanjaan sayur jadi atau sayur mateng ya. Aku pagi ini tuh nggak masak teman-teman, soalnya aku tuh lagi nggak enak badan. Aku tuh lagi datang bulan gitu, jadi kalau setiap datang bulan itu aku nggak selera makan, terus nggak enak badan gitu teman-teman. Makanya ini Pak suami aku pulang kerja beli sayur jadi aja. Kalau anak-anak sih tadi pagi ceplok telur ya. Kalau untuk sarapan pagi simple lah, apa aja bisa, apa aja masuk gitu ya. Nah, ini dibeli suami aku buat makan siang gitu. Ini beli 3 macam aja, ada tauco campur-campur ya. Nggak tahu tuh apa aja. Terus maaf ya teman, suara aku sedikit serak. Nah, ini ada tempe bacem, ini aku suka banget, cuman di sini bumbunya kurang nyos gitu ya. Dan ada juga sambal kentang campur teri, campur apa aja sih, banyak campurannya lah pokoknya. Nah, di sini setelah kenyang nih, kalian bisa lihat udah kenyang malah pingsan nih si anabul aku, lucu banget tidurnya. Ini padahal maksudnya siap makan mau aku mandiin gitu ya biar enak tidur, tapi malah udah kekenyangan nih langsung tertidur. Ini yang buat aku tuh happy banget teman-teman punya anabul. Alhamdulillah mereka tuh bersih dan bulunya nggak rontok karena masih bayi ya. Oke, dilanjut di sini aku mau bersihin dulu untuk dapur aku yang super duper berantakan karena aku habis live ya teman-teman, habis jualan, jadi dapur aku tuh kayak gini. Kalau live itu semua perintilan itu dikeluarin karena kan mau di review, makanya di sini berantakan banget. Nah, ini kucing aku si Mimi, dia tuh lagi nyen ya sama ibunya karena ibunya tuh baru pulang dari kemarin tuh nggak pulang-pulang tuh, baru pulang akhirnya bisa nyenyen lagi. Oke, dilanjut di sini kita lanjut aja untuk bersihin dapur ya. Ini dapur sekarang udah mulai sering berantakan teman-teman. Jarang banget rapi ya untuk dapur karena aku tuh kerjanya di dapur. Studio untuk live aku tuh di dapur gitu ya. Jadi jarang banget untuk dapur aku tuh rapi. Pokoknya apa aja sih dikerjain sama aku. Pokoknya selama itu menghasilkan cuan halal dan nggak meninggalkan rumah, aku bakalan kerjakan ya. Soalnya kita kan sebagai ibu rumah tangga
tangga tuh harus produktif, harus kreatif. Kita juga harus mikir gimana caranya biar kita bisa bantu suami, gimana caranya kita bisa meringankan beban keuangan gitu. Nggak boleh terlalu menyudutkan apa-apa tuh harus suami gitu. Setidaknya untuk keperluan pribadi, memang di dalam Islam itu nafkah istri itu ada banyak ya, ada nafkah dari jasmani, rohani, dari pangan, nafkah pendidikan, pakaian, itu haknya suami gitu ya, kewajiban suami. Tapi aku tuh sadar banget dengan kemampuan suami aku ya teman-teman, sadar banget dengan batas dari yang bisa suami aku. Jadi aku nggak pernah mau membebani suami aku dengan keinginan aku yang kadang-kadang punya keinginan itu banyak yang nggak penting gitu ya. Biasa ya teman-teman, perempuan punya keinginan itu bahkan yang nggak penting. Padahal udah punya tas 2 tapi masih pengen beli tas lagi. Padahal udah punya sendal 2 tapi pengen punya sendal lagi. Ya itu kodratnya wanita ya teman-teman, menghibur diri itu dengan seperti itu, koleksi barang gitu. Yang penting kita sesuaikan aja dengan kemampuan gitu. Makanya untuk memenuhi keinginan aku itu, aku jarang banget ingin melibatkan suami aku. Ya suami aku tuh penuhin kebutuhan aku ya teman-teman, dari baju. Pokoknya aku minta apa aja, aku mau beli apa aja, suami aku tuh nggak pernah larang selama uang itu masih bisa aku kondisikan gitu. Karena keuangan dan bendahara itu ada aku. Jadi aku tuh dipanggil bundahara ya teman-teman. Don't know where you are. Jadi biasanya kalau tentang keuangan, bayar apa-apa itu biasanya suami, anak-anak tuh panggil gitu ya, bundahara gitu. Bukan bendahara tapi bundahara. Ya begitulah teman-teman, sebagai ibu rumah tangga yang diberi tanggung jawab oleh suami untuk memegang atau mengatur keuangan suami, itu suatu kayak ini ya, tanggung jawab yang besar. Jadi aku harus bisa mengatur semuanya. Kadang-kadang tuh kepengen gitu ya dapat surprise dari suami, dapat hadiah gitu, tapi sadar gitu kalau kita sendiri gitu yang pegang uangnya gitu. Jadi mau beli apa-apa tuh ya paling izin aja gitu sama suami. Cuman suami aku ya bilang mau beli apa aja tuh boleh selama aku masih bisa mengatur keuangan, itu nggak masalah. Tapi karena aku tuh kayak butuh keuangan banyak, aku tuh suami aku kasihan ya, dia tuh harus cari keuangan untuk bayar sewa rumah, untuk anak juga, untuk masa depan, untuk tabungan anak. Jadi kayaknya merasa nggak adil aja gitu kalau aku sendiri membebani suami aku dengan keinginan aku kadang-kadang yang nggak penting ya, yang nggak wajib juga kadang gitu. Jadi aku usahain kalau mau beli keinginan aku cari pakai hasil aku sendiri gitu, walaupun dengan hasil konten. Kadang-kadang konten juga dapat sampel gratis, dapat endorse gitu kan, bisa juga mendapatkan apa yang aku inginkan. Pokoknya banyak cara teman-teman untuk mendapatkan apa yang kita inginkan walaupun kita nggak bekerja. Aku jujur nggak dibolehin sama suami aku kerja ya teman-teman, karena aku adalah IRT yang harus mengurus 3 anak, apalagi anak aku tuh sekolah semua dan masih kecil-kecil, masih butuh banget perhatian aku. Jadi aku milih untuk nggak bekerja dulu. Nanti kalau seandainya mereka sudah dewasa, sudah besar, aku nggak tahu sih aku bakalan kerja atau enggak. Tapi untuk sekarang ini suami aku minta tolong aku untuk mendidik anak-anak dulu. Nah, aku tuh merasa gini teman-teman, aku sama suami tuh punya cita-cita tuh yang tinggi banget, cita-cita yang betul-betul besar. Jadi nggak adil aja kalau harus hanya suami aku yang berjuang gitu ya. Jadi kayaknya terlalu lama gitu kalau hanya suami aku saja yang berjuang. Sementara suami aku tuh penghasilannya cukup untuk biaya hidup gitu. Paling nabung tuh masih sedikit-sedikit doang gitu. Makanya aku tuh berusaha ngelakuin apa yang aku bisa. Contohnya seperti ya bikin YouTube, ya mana tahu ada rezekinya kan. Banyak media sosial yang aku gelutin. Sekarang aku lagi live ya teman-teman, lagi live jualan produk. Ya pokoknya apa yang bisa kita lakukan, kita nggak perlu teman-teman harus pergi keluar, harus jualan panas-panasan di luar, harus harus ninggalin anak, harus ninggalin rumah, itu enggak banget ya. Sekarang itu teknologi udah canggih, sekarang zaman itu udah canggih. Kalau mau jualan kita juga bisa di rumah aja, kita nggak perlu keluar, kita bisa live aja gitu ya, nggak perlu pergi kemana-mana gitu. Pokoknya kita tuh harus menjadi seorang ibu rumah tangga tuh yang produktif, yang kreatif, yang punya ide, banyak macam ide yang kita bisa punya untuk menghasilkan cuan dan cuan ya teman-teman. Yang lagi
bantu suaminya yang lagi berjuang. Aku doain ya untuk kalian semangat terus. Pokoknya IRT itu kuat banget, perempuan itu kuat banget. Justru aku berpikir kuat itu ada di perempuan daripada di laki-laki. Karena wanita tuh bisa loh mengurus anak sambil mengurus rumah. Bahkan banyak juga sebagian ibu rumah tangga tuh yang bekerja di luar rumah. Makanya aku tuh salut banget sama ibu rumah tangga. Bahkan seorang laki-laki gak akan sanggup melakukan itu semua, tapi kita sebagai ibu rumah tangga bisa ngelakuin itu semua. Pokoknya untuk ibu rumah tangga sehat selalu, murah rezekinya, apapun yang lagi kalian usahakan, apapun yang lagi kalian doakan, apapun yang lagi kalian semoga tersemoga ya teman-teman. Aku berdoa untuk semua ibu rumah tangga. Dan jangan pernah memandang ibu rumah tangga yang gak bekerja itu sebagai ibu rumah tangga yang cuman jadi beban suami gitu ya. Kita tuh gak pernah jadi beban suami teman-teman. Kita tuh tanggung jawabnya suami, bukan beban. Jadi kalau seandainya kita gak bekerja ataupun gak ada penghasilan, kita gak boleh kecil hati dan gak boleh terlalu positif. Ini ya, negatif thinking ya, maksudnya bukan positif tapi negatif thinking. Jangan pernah negatif thinking mentang-mentang kita nggak punya penghasilan terus kita nggak mau perawatan karena mikir itu kan uang suami, nggak usah perawatan lah gitu. Jangan ya teman-teman, banyak banget yang kayak gitu, ngelalain banget dengan diri sendiri. Kalian juga harus cintai diri kalian sendiri ya teman-teman, harus sayangi diri kalian. Aku dulu pernah di posisi itu, pernah di posisi dimana aku tuh lebih mikirin kayak udahlah ngumpulin duit aja untuk anak-anak, sampai kadang-kadang tuh lupa gitu untuk kesehatan aku, untuk perawatan aku lupa gitu. Kita walaupun sudah menikah, walaupun punya suami, kita butuh perawatan juga ya teman-teman. Walaupun hanya sebatas maskeran, walaupun hanya sebatas skincare, parfum, itu perlu banget menurut aku. Dulu aku nggak pernah peduli nih itu teman-teman, tapi lambat laut aku menyadari kalau aku tuh juga butuh perawatan untuk diri aku sendiri. Jadi ya menurut kalian gimana? Apa mentang-mentang kita sebagai ibu rumah tangga terus kita nggak punya penghasilan, kita nggak boleh gitu ngerawat diri? Enggak ya, kita punya keinginan ya harus diturutin, walaupun kadang nggak bisa dari suami, kita juga harus berusaha sendiri gitu. Aku sendiri teman-teman, alhamdulillah sejauh ini jarang banget sih kayak ngerepotin suami minta gitu, kayak ya beli skincare atau bang beli baju dong, jarang gitu ya. Paling aku ditawarin gitu. Kadang suami dapat bonus nih, dikasih ini bun ada bonus, mau beli skincare atau mau beli baju terserah, baru deh aku beli. Cuman kalau untuk minta aku tuh jarang. Banyak sih kata-kata yang keluar dari kayak konten kreator lain atau dari media sosial lain tuh yang mengatakan kita tuh harus minta hak kita gitu sama suami. Kalau aku pribadi sih teman-teman, kalau aku minta, aku takutnya cenderungnya aku memaksakan keinginan aku ke suami aku gitu. Jadi aku nggak tahu, kadang kan kita nggak tahu sih kayak suami kita tuh mikirin apa, dia tuh punya kebutuhan juga, terus kayak mungkin dia tuh kayak punya visi misi apa gitu. Sementara kita harus membebani dia tuh dengan permintaan kita yang kadang-kadang tuh nggak di luar nalar gitu. Aku banyak ngelihat di sekitaran aku tuh banyak ibu rumah tangga tuh yang permintaannya tuh nggak di luar nalar gitu, sampai karena suaminya tuh ingin memenuhi keinginannya, memenuhi permintaan istrinya, dia tuh kayak ngelakuin hal yang menurut aku ekstrim. Ada yang kayak bekerja sampai serabutan gitu, sampai nggak kenal waktu. Ada suaminya yang bekerja sampai malam, sampai tengah malam. Ada yang sampai ngelakuin judi online, ada yang ngelakuin pinjaman online ataupun yang lain-lain demi mewujudkan impian istri. Aku tuh nggak mau kayak gitu teman-teman. Aku nggak mau suami aku seperti itu, karena menuruti keinginan aku dia tuh kayak ngelakuin apapun gitu. Aku nggak mau. Jadi aku tuh biasanya kadang kalau dikasih sama suami gitu ya, ini tuh ada rezeki atau bonus, terserah mau beli apa kata suami. Tapi aku bilang ada kebutuhan lain apa enggak gitu. Misalnya aku dikasih, ini kata kasarnya aja, dikasih misalnya 100.000, aku biasanya beliin keinginan aku cuma 50.000 doang gitu teman-teman. Jadi yang 50.000 tuh aku simpan sebagai dana darurat. Maaf ya kalau aku ngomongnya agak jelibet teman-teman, soalnya aku dubbingnya tuh buru-buru.
Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut aja ke video ya. Di sini aku mau masak simpel aja teman-teman. Di sini aku mau bikin telur kecap. Kalau masak telur kecap itu aku nggak diulek gitu bumbunya, ngasal aja sih, karena soalnya aku pernah lihat teman aku bikin kayak gini dan aku coba rasanya enak. Makanya aku tuh sering banget masak ini. Suami aku tuh juga suka banget ini. That I will see you soon. If I can lay down beside. Nah ini untuk telurnya aku potong-potong biar banyak gitu ya, biar cukup, karena kalau dibuat satu-satu nanti cepet habisnya gitu. Nah ini dipotong-potong biar enak aja sih makannya, bukan karena mau irit ya. Oke deh, ini tuh untuk sekali makan aja sih teman-teman, untuk makan siang gitu. Untuk makan malam gitu, maaf ya. Tadi makan siang beli sayur jadi, ini aku masak untuk makan malam. Jadi ini kegiatan aku sore hari. Pokoknya kegiatan aku tuh random banget teman-teman. Aku tuh jarang banget bisa bikin konten itu kayak yang satu seri gitu ya. Dari pagi kegiatan sampai siang, enggak ya. Kadang random, nanti pagi aku sempat bikin video apa, nanti siang sempat bikin video apa, nanti sore nanti aku gabungin aja gitu. Pokoknya random banget kegiatan aku teman-teman. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka gitu dengan video-video aku ya. Soalnya aku tuh sekarang dunia nyatanya memang lagi riuh banget. Kegiatan aku tuh memang lagi banyak banget karena memang anak aku tuh lagi full sekolah. Jadi adik aku juga di sini, aku yang ngurusin juga. Jadi banyak banget. Apalagi sekarang tuh lagi fokus banget jualan live, makanya kegiatan itu atau bikin video tuh kayak agak susah gitu teman-teman. Tapi aku akan usahain, aku bakalan upload video setiap seminggu tuh ya, adalah yang diupload, walaupun nggak janji setiap hari, tapi di sini setiap minggu ada aja yang diupload, walaupun 3 kali, 2 kali, bahkan sekali, aku bakalan usahain terus upload video untuk menemani kalian. Untuk kalian teman-teman aku yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman, karena bantuan kalian itu bisa membuat aku sampai di titik ini. Aku bisa berada di sini tuh berkat kalian semua. Jadi aku tuh mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang lagi yang selalu support aku, yang selalu like, yang selalu komen. Aku ucapkan terima kasih. Maaf kalau seandainya kadang-kadang aku suka telat balas komenannya ya teman-teman, karena memang butuh waktu juga, atau butuh free waktu gitu ya untuk membalas komentar itu, biar aku tuh bisa menyikapi dan membaca juga. Nah di sini untuk masakan aku sudah jadi teman-teman, gak terasa juga video aku sudah sampai di penghujung video. Aku ucapkan ribuan terima kasih untuk kalian semua. Untuk kalian yang lagi berjuang ngumpulin 1K dan 4K-nya, semangat terus, semoga nanti kalian bisa segera monetisasi dan segera gajian ya teman-teman. Tetap semangat aja, tetap konsisten, untuk hasilnya serahkan aja sama yang kuasa, karena kalau kita yang ngatur itu bakalan berantakan. Aku dulu gitu, karena aku yang ngatur jadi berantakan. Setelah aku kasih Allah yang ngatur, setelah aku percayakan sama Allah yang ngatur, akhirnya tersusun rapi ya teman-teman. Untuk kalian semangat terus, semangat berjuang, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Semoga video aku bisa memotivasi kalian hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya, yang entah nggak tahu kapan tayangnya, yang penting ditunggu aja ya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.